Halo, selamat pagi teman-teman. Apa kabar ya? Oke, hari ini saya akan membagikan satu renungan ya, satu cerita, tips ya untuk kita bisa belajar bersama-sama. Dan ini adalah video pertama saya. Mulai dari hari ini saya akan membagikan ya apa yang saya pelajari hari itu ya. Jadi perjalanan saya bersama dengan Tuhan ya, jadi kebaikan Tuhan Yesus dalam hidup saya. Ya, topik hari ini adalah bahwa setiap dari kita itu punya cerita untuk dibagikan. Coba tanyakan diri Anda ya, usia kita ini sudah berapa ya? Kalau Anda mungkin sudah sekarang adalah 35 tahun, ya 36 tahun, 40 tahun, mungkin 25 tahun. Anda menonton video ini, usia Anda sudah di atas 45 tahun, bahkan 50 tahun ya. Maka banyaknya usia kita, yaitu menceritakan banyaknya pengalaman ya, dan juga jam terbang ya. Jadi masa hidup kita itu mempunyai banyak sekali cerita dan pengalaman unik ya. Jadi tiap-tiap manusia ya itu punya cerita yang berbeda-beda ya. Mereka menemukan hal-hal dalam perjalanan yang berbeda-beda, dan semuanya itu bisa sangat-sangat bermanfaat untuk orang lain. Setiap dari kita punya cerita ya, punya suara ya, punya keunikan, punya talenta, punya karunia untuk dibagikan. Di zaman sekarang ini, teman-teman, itu mengizinkan setiap dari kita ya untuk membuat channelnya sendiri ya, atau akun sosial media, apakah Facebook, Instagram gitu ya. Dan terutama adalah YouTube, di mana Anda bisa menceritakan ya, membagikan kisah Anda, pengalaman Anda, kebaikan Tuhan dalam hidup Anda setiap hari melalui channel Anda tadi ya, dan itu free. Ya, itu gratis. Nah, ini berita baik. Kebetulan, ya saya sendiri sudah hidup ya di dunia digital marketing atau dunia internet. Ya, itu sejak cukup lama ya saya mengikuti perkembangannya, dan saya melihat perubahan-perubahan yang terjadi. Dan belakangan ini, ya siapapun ya dari kita itu bisa membuat akun, ya membangun channelnya sendiri, ibarat saluran televisinya sendiri atau saluran radionya sendiri, dan mereka menjadi bintangnya ya, dan kemudian mereka boleh bercerita di situ ya, apa yang Tuhan ingin ya mereka ceritakan ya, menjadi perpanjangan tangan ya, atau alat. Nah, dengan menceritakan kembali ya, kita berlatih menjadi komunikator yang baik. Jadi ketika kita mau ya menceritakan suara kita atau cerita kita ya, ada keuntungan yang kita akan dapatkan. Ya, jadi yang pertama, kita akan menjadi seorang komunikator yang baik. Hari demi hari, ya setiap video yang kita buat, ya itu akan mengizinkan kita untuk berkomunikasi dengan lebih baik. Segala sesuatu yang diulang-ulang, dilakukan dengan setia, hari demi hari, ya itu akan menjadikan kita menjadi seorang komunikator yang lebih baik. Nah, bayangkan, kalau Anda menjadi seorang komunikator yang lebih baik, maka Anda akan berkomunikasi dengan lebih baik kepada anak-anak Anda, kepada suami Anda, istri Anda, ya, kepada orang tua Anda. Kita menjadi seperti orang yang kita sering sampaikan. Ya, kita menjadi orang seperti yang kita ajarkan. Jadi, ketika kita berkomunikasi, menceritakan cerita kita, sebenarnya kita sedang mengajarkan, ya, sedang sharing ke orang-orang lain di luar sana. Anda akan menjadi komunikator yang lebih baik, ya. Nah, kita juga akan lebih ingat atau nempel, ya. Jadi, apa yang kita dapat hari itu, ya, perlu Anda ceritakan kembali. Jadi Anda boleh tulis ya, poin-poinnya apa, lalu kemudian Anda ceritakan. Seperti yang saya lakukan sekarang ini. Ya, jadi ada ide, ada inspirasi ya yang diberikan ya oleh Roh Kudus di dalam diri kita untuk kita bisa menjadi alatnya ya, untuk kita bisa berbagi ke orang lain tentang kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Dan itu pasti ada. Tiap-tiap kita itu Tuhan sertai, ya Tuhan bimbing, Tuhan pimpin hidup kita, dan Tuhan berkomunikasi dengan kita. Ya, Tuhan mengirimkan pesan-pesan setiap hari. Tinggal kita mau mendengar, kita mau peka. Ya, nah lalu kita bagikan. Ya, jadi apa yang kita pelajari kalau kita bagikan itu kita akan 2 kali lebih ingat, ya 2 kali lebih paham, ya, dan juga kita akan lebih menguasai. Nah, berikutnya, ya kita bisa menjadi perpanjangan Tuhan, ya Allah Tuhan untuk menguatkan, memenangkan jiwa-jiwa. Nah, ini yang luar biasa. Selama ini, ya saya belajar di internet, ya belajar tentang marketing, belajar tentang bisnis, gitu ya. Dan saya tahu bahwa tidak setiap orang dipanggil menjadi seorang pendeta atau hamba Tuhan, ya. Tetapi setiap orang, ya dipanggil, ya untuk mengabarkan tentang kebaikan Tuhan. Setiap orang dipanggil untuk mewartakan kabar baik. Bagaimana mereka bisa mengenal Tuhan, ya kebaikan Tuhan, kalau
kabar baik tidak diwartakan. Oleh karena itu ada satu firman Tuhan, satu ayat ya, yang mengatakan bahwa lebih menarik atau menyenangkan, gitu ya, menggembirakan daripada kedatangan orang yang membawa kabar baik. Ya, nah kemudian kita juga akan punya konten, ya. Jadi konten itu adalah warisan, sesuatu yang kita tinggalkan, ya, yang bisa dinikmati, ya, oleh diri kita sendiri nantinya, ya. 1-2 tahun kemudian kita akan punya banyak sekali konten. Lalu keluarga kita, anak kita, pasangan kita, orang lain. Dan konten ini, ya, jika tidak dihapus, baik oleh kita ataupun oleh YouTube, ya, jadi artinya konten ini tidak melanggar aturan daripada YouTube, maka dia akan terus-menerus menjadi berkat. Dia akan berjalan secara otomatis. Konten itu akan terus, ya, ketika orang mencari sesuatu dan konten itu ditemukan, maka dia akan terus mengajarkan, ya, tanpa pernah lelah. Ya, jadi ini satu hal yang luar biasa, karena konten bersifat tetap, ya, abadi, ya, sampai konten itu dihapus atau mungkin ya YouTube sudah tidak ada lagi. Nah, oleh karena itu Anda juga bisa bagikan konten Anda di beberapa tempat yang berbeda atau sosial media. Nah, jadi konten Anda akan menjadi berkat, ya, menjadi perpanjangan tangan Tuhan, menjadi perpanjangan tangan Anda, ya, karena itu juga sesuatu yang Anda bisa bagikan dan kemudian Anda buat lagi setiap hari. Hal ini menjadikan saya juga sangat bersemangat, gitu ya, karena kita nih masing-masing punya kesempatan, ya, untuk menjadi perpanjangan tangan, ya, menjadi suara, menjadi corongnya Tuhan, ya, dan ya video kita, ya, konten kita tadi itu akan terus bercuap-cuap, ya, terus tidak pernah lelah, tidak perlu minta kenaikan gaji, gitu ya, tidak perlu diberi makan, ya, dia akan ada di internet dan terus meyakinkan atau menceritakan kebaikan-kebaikan Tuhan, ya, sesuai dengan pesan yang kita ingin sampaikan. Nah, kemudian kita hanya buat sekali aja, dia akan bisa dilihat orang. Ada video yang dilihat sampai 1 juta kali, ya, 10.000 kali, 100.000 kali. Jadi ini sebenarnya alat yang sangat efektif, ya, kalau Anda paham, ada satu kesempatan luar biasa, ya, di zaman ini untuk menciptakan channel Anda sendiri, ya, saluran Anda sendiri, apakah radio, ya, seperti saluran radio berupa audio, ataukah video, ya, yang, ya, bisa membuat kehidupan orang menjadi jauh lebih baik, ya. Nah, oleh karena itu kita perlu belajar setiap hari, ya, supaya konten yang kita bagikan ini berkualitas, ya, dan punya dampak untuk merubah kehidupan orang lain. Usia kita berapa, ya? Jadi bayangkan betapa banyaknya pengalaman yang kita miliki, ya, itu akan menjadikan diri kita menjadi unik, ditambah dengan pengalaman bersama Tuhan hari demi hari. Nah, di sekitar saya, ya, di sekitar Anda, lihat sekeliling saya, yang paling gampang saya lihat adalah ada Alkitab. Ya, nah, di dalam Alkitab, ya, buku tebal di mana Tuhan berbicara, ya, di mana firman Tuhan disampaikan, dan Alkitab adalah suara Tuhan sendiri, ya. Nah, itu penuh cerita-cerita hebat di situ, ya. Untuk menghabiskan satu buku Alkitab sampai habis dari awal sampai akhir, mungkin, ya, Anda akan perlu waktu 1 tahun, ya, 6 bulan, bahkan bisa saja dalam waktu 2 bulan. Itu sudah cepat sekali dan tiap hari dibaca. Selalu ada cerita-cerita luar biasa di situ yang tidak akan pernah habis, ya. Renungan-renungan di internet itu nggak pernah ada habis-habisnya, ya, karena bisa dibahas dari sudut manapun, ya. Dan ilham atau inspirasi yang Tuhan berikan kepada kita itu juga sesuai dengan perasaan hati kita, ya, pengalaman kita hari itu, ya, ditambah dengan ayat-ayat itu selalu hidup, gitu ya. Jadi tidak pernah ada cerita yang habis dari Alkitab. Kemudian ada buku-buku rohani, ya. Jadi di kamar saya itu ada setumpuk buku rohani, ya, dengan berbagai penulis, ya, dan judul, cerita, ya, dan sisi, ya, dan mereka sudah meriset, mereka sudah meluangkan waktunya, ya, cukup banyak, ya, dan mereka ada ahli di bidangnya, dan mereka menulis buku yang kemudian kita bisa ceritakan kembali, ya, kita bisa review, ya. Kemudian juga ada kebaikan Tuhan setiap hari, ya, pengalaman bersama Tuhan ini bisa kita bagikan setiap hari, ya, sesuatu ada yang baru yang Tuhan berikan. Ya, jadi selalu ada cerita bersama Tuhan. Kita nggak akan pernah kehabisan, tinggal kita mau tune in, ya, mau minta Tuhan, ya, Tuhan, apa yang kamu mau saya sampaikan hari ini? Ya, Tuhan pasti akan membimbing. Nah, kemudian renungan-renungan yang ada di internet, banyak sekali video-video bagus, ya, Anda boleh pilih sendiri, Anda paling suka yang mana? Ya, kalau kayak saya ada Romo Antonius Raja Banasa misalnya.
ya Romo Eko, ya ada Pak Rubin Adi Abraham, ya atau Ibu Dewi Basir, banyak sekali. Kesimpulannya, kalau Anda punya kerinduan ya dipakai Tuhan, maka sekarang saat terbaik untuk memulai. Ya, nah bagaimana cara memulainya? Ada 3. Yang pertama adalah isi diri. Ya, Anda baca, ya Anda dengar, ya Anda lakukan. Kalau bahasa Inggrisnya itu learn to teach. Ya, jadi Anda belajar setiap hari. Ya, tidak ada kata berhenti untuk belajar. Ya, jadi kita bisa selalu bertumbuh setiap hari kalau kita mau isi diri. Ya, kita mau belajar. Ya, jadi bisa baca, ya atau dengar, atau nonton. Ya, dan kemudian ya kita akan menjadi seperti apa yang terus-menerus kita masukkan ke dalam kepala kita. Ya, kita akan menjadi seperti yang kita ajarkan. Jadi, pelajari, lalu lakukan, kemudian ajarkan. Ya, nah, lakukan semaksimal yang bisa Anda lakukan. Nggak usah khawatir dengan melakukan ini, ya, karena pelan-pelan, ya, kalau Anda terus memasukkan informasi, Anda diingatkan terus, ya, Anda akan melakukan apa yang terus-menerus diingatkan. Ya, Anda akan melakukan kalau Anda paham, pelajari dulu supaya Anda paham, supaya Anda mengerti, supaya Anda tahu dulu, kenal dulu, ya. Baru kemudian Anda lakukan secara maksimal yang bisa Anda lakukan. Yang belum bisa nggak apa-apa. Kemudian Anda bagikan, Anda ajarkan, bikin channel YouTube, ya. Kalau Anda nggak tahu caranya, Anda cari YouTube, ya, bagaimana tutorial untuk bikin video, ya, untuk upload video dari HP, ya, dan lain-lain. Nah, tiap-tiap orang, ya, adalah unik, kita masing-masing itu punya talenta untuk dibagikan. Kita punya kelebihan yang berbeda-beda. Ya, Tuhan itu begitu ajaib, ya, sudah memberikan kita nih pas, ya. Kita nggak perlu lirik kiri kanan, nggak perlu lihat orang lain, ya. Fokus saja dengan diri kita, menjadi diri kita lebih baik setiap hari dengan mencari versi terbaik kita sendiri, supaya kita tidak membandingkan, tidak perlu tengok kanan kiri gitu ya. Jadi fokus untuk meningkatkan sedikit lebih baik setiap hari, berlatih setiap hari, ya, menjadi diri yang lebih baik setiap hari. Suatu hari, ya kita akan kagum sekali dengan apa yang bisa kita lakukan bersama dengan pertolongan Tuhan. Ya, apalagi Tuhan pimpin, Tuhan tambahkan, Tuhan berikan apa yang harus kita pelajari, ya, yang harus kita renungkan, apa yang harus kita sampaikan. Kemudian tiap-tiap kita punya cerita, punya kisah hidup, ya, perjalanan bersama Tuhan masing-masing. Ya, tiap-tiap orang itu punya kebaikan Tuhan, punya pengalaman, hubungan, ya, yang bisa dibangun. Oleh karena itu, baca, dengar, lakukan, ya, cari Tuhan setiap hari, terus berada bersama Tuhan, gitu ya, terus hidup takut akan Tuhan, ya, andalkan Dia, gitu ya, supaya kita bisa menjadi corong, ya, kita bisa menjadi perpanjangan tangannya. Ada banyak jiwa-jiwa yang bisa dimenangkan. Pertanyaan terakhir, bisakah kita menceritakan kebaikan Tuhan dalam hidup kita setiap hari? Ya, jawabannya adalah bisa, ya, yang penting kita mau. Ya, mau nggak kita dipakai Tuhan, mau nggak kita menyediakan diri kita, ya, untuk menjadi hamba yang patuh, gitu ya. Tuhan mau pakai hidup kita untuk menjadi contoh, ya, untuk menjadi teladan. Kalau kita membagikan, mengajarkan apa yang kita ketahui, ya, maka Tuhan bisa pakai hidup kita untuk menjadi contoh. Otomatis kita akan menjaga hidup kita menjadi lebih baik. Kita mengajarkan soalnya. Guru yang baik itu tidak bisa mengajarkan sesuatu yang mereka tidak ketahui, ya, mereka tidak hidupi, gitu ya. Jadi mau nggak mau kita juga akan hidup maksimal karena kita akan menjadi perpanjangan tangan, ya, kita punya sesuatu, ya, untuk disampaikan kepada dunia, dan itu tentu saja Tuhan akan bela, ya, Tuhan akan berperang untuk kita, Dia akan lengkapi kita, ya, Dia akan menjadikan kita mampu melakukan yang terbaik untuk kita juga. Yang penting kita mau melakukan bagian kita, ya, dan berani mulai kecil, gitu ya. Punya impian besar, mulai dengan kecil, ya, kemudian start now, ya. Jadi kalau Anda ingin melakukannya, ya, mulai rancang dari sekarang dan jangan terlalu lama ditunda. Start now, ya. Itu dari saya, ya. Sebelum kita akhiri, yuk mari kita sama-sama berdoa, ya. Tundukkan kepala Anda. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan pada hari ini, untuk renungan, ya, untuk kami, ya, menyadari bahwa tiap-tiap dari kami, ya, tiap-tiap dari kita yang mendengarkan renungan ini sudah punya suara Tuhan, ya, sudah punya keunikan. Tiap-tiap dari kita punya warna, ya, untuk disampaikan kepada khalayak ramai, ya. Dan dengan zaman sekarang ini Tuhan, Kau sudah sediakan YouTube, ya, sosial media, Facebook, Instagram, di mana tiap-tiap dari kita itu bisa mengupload, ya, membuat video, ya, atau audio, dan membuka channel kami masing-masing. Seakan-akan kita punya televisi, kita punya radio perkakas kita, ya, sebagai senjata kita. Dan Kau mau, Tuhan, bahwa kami fokus dengan apa yang kami punya, bukan apa yang tidak kami punya. Kami punya kesehatan, kami boleh pagi bangun dengan nafas pemeliharaan daripadamu.
ya kami bisa berolahraga, ya ada sinar yang Kau berikan, cahaya, ya matahari, ya kami bisa tidur nyenyak setiap malam. Dan kami mau Tuhan, kami akan menjadi perpanjangan tangan-Mu, menjadi alat-Mu Tuhan, untuk berbagi kebaikan Tuhan, berbagi firman Tuhan, berbagi pesan-pesan, pengalaman berjalan dengan-Mu Tuhan. Ya, kami percaya bahwa kalau kami mau, maka Roh Kudus yang akan memimpin, dan Roh Kudus yang akan memampukan. Engkau akan menjadikan kami semakin baik, dan akan menambahkan apa-apa yang mungkin di awal kurang, gitu ya. Tetapi kami berperang untuk Engkau Tuhan. Kami melakukan hal-hal untuk Engkau, dan Engkau pasti bela. Ya, terima kasih Tuhan sudah menyadarkan kami. Terima kasih untuk kebaikan-Mu Tuhan, pemeliharaan, penyertaan-Mu dalam hidup kami. Dan kami percaya rancangan yang terbaik sudah Engkau sediakan. Ya, kami hanya harus terus berada dalam kehendak-Mu, selalu mencari Engkau, haus dan lapar akan Engkau, mau hidup mengandalkan Tuhan. Lalu pakai kami menjadi berkat Tuhan untuk banyak orang, baik di kota kami, di keluarga kami, ataupun di negara kami. Sehingga kami boleh menjadi terang, boleh menjadi garam, ya, dan hidup kami boleh penuh Tuhan sampai pada akhir. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara, sampai jumpa di renungan berikutnya. Salam dahsyat.